Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi organisasi non-profit. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1 yang terdiri dari Sita Yuning Group NPM 13, Rini Dwiyanti NPM 55, Natasha Agustin NPM 59, Mary Wahyu Ramadhani NPM 65, Widyadari Huwaida Zulfa NPM 69, dan Nelly Sada Aprilia NPM 185. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dari organisasi non-profit. Organisasi non-profit atau nirlaba adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik publik untuk suatu tujuan yang tak komersial tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba atau moneter. Menurut PSHK nomor 45, bahwa organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Selanjutnya, yaitu jenis organisasi non-profit. Menurut Henry Hanisman, dalam buku Strategic Marketing for Non-Profit Organization 2003 membagi ke dalam 4 jenis, yaitu yang pertama organisasi nirlaba donasi. Lembaga ini mengandalkan pendapatannya dari sumbangan. Yang kedua, organisasi nirlaba komersial, yaitu lembaga ini pendapatannya berasal dari anggota berupa sewa dari pemakaian harta organisasi. Yang ketiga, organisasi nirlaba mutual, yaitu lembaga ini dikelola oleh para anggotanya yang notabene adalah pemakai jasa dari lembaga itu sendiri. Yang keempat, organisasi nirlaba entrepreneurial. Lembaga ini dikelola oleh para profesional yang memang khusus diberi gaji untuk mengelolanya. Contoh organisasi non-profit yang ada di Indonesia yang pertama adalah yayasan. Dasar landasan hukum yayasan dalam perundang-undangan adalah UU nomor 28 tahun 2004 yang mendefinisikan yayasan sebagai organisasi yang didirikan berdasarkan pembagian aset. Contoh yang kedua adalah lembaga gabungan atau asosiasi, yang didefinisikan sebagai suatu organisasi yang berbasis anggotanya dan dibentuk karena adanya tujuan yang ada di antara para anggotanya yang tergabung. Contoh yang ketiga adalah institut. Institut adalah suatu organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, bidang sosial, budaya, dan humaniora. Nah, selanjutnya ada perbedaan organisasi pemerintah dan organisasi non-profit atau nirlaba. Yang pertama ada organisasi pemerintah, yaitu berorientasi pada pelayanan masyarakat tidak mencari untung, milik negara yang dimana telah diatur oleh konstitusi, didanai oleh pendapatan negara atau daerah yang didapat dari pajak. Yang bertanggung jawab adalah negara yang didelegasikan kepada pejabat atau orang tertentu untuk mengelolanya dan kalau tidak maka dikenai sanksi. Yang kedua ada organisasi non-profit untuk mendukung suatu isu di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba atau moneter. Kepemilikan organisasi nirlaba tidak jelas siapa sesungguhnya pemilik organisasi, apakah anggota, klien atau donatur. Organisasi nirlaba membutuhkan sebagai sumber pendanaan. Anggota Dewan Komisaris bukanlah pemilik organisasi. Selanjutnya, karakteristik organisasi non-profit. Organisasi non-profit atau nirlaba memiliki karakteristik dan sifat diantaranya yang pertama, melalui sumber daya yang diperoleh dari sumbangan yang tidak mengharapkan imbalan, menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, kalaupun ada laba maka tidak pernah dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas. Yang kedua, kepemilikan tidak dapat dijual, dialihkan, dan ditebus kembali. Yang ketiga, kepemilikan tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya saat likuidasi. Sumber pendanaan organisasi non-profit. Yang pertama ada pendapatan dari donasi atau sumbangan. Donasi merupakan pendapatan organisasi yang diperoleh tanpa harus menyajikan suatu balas jasa atau produk yang diperjualbelikan. Yang kedua, ada pendapatan dari iuran anggota. Dalam suatu komunitas atau organisasi nirlaba, dengan beberapa anggota, biasanya mewajibkan anggota untuk memberikan iuran. Besaran iuran disesuaikan dengan kesepakatan bersama atau dapat juga bersifat sukarela. Kesulitan dari pendapatan berbasis iuran anggota ini adalah pada anggotanya sendiri. Iuran yang bersifat individual sulit dikumpulkan apabila sifatnya individual dibandingkan dengan keanggotaan yang bersifat profesi atau badan. Yang ketiga ada pendapatan dari hibah atau grant. Hibah diberikan oleh suatu organisasi nirlaba untuk mendukung suatu kegiatan tertentu.
Pemberian hibah sangat spesifik mulai dari organisasi pemberi, jenis kegiatan, pelaksanaan, hingga konteks kegiatan yang dilakukan, seperti pembuatan proposal, rincian kegiatan, dan rincian dana yang dibutuhkan. Sehingga dana hibah murni sebagai donor bukan pelaksana suatu kegiatan karena diberikan sesuai proposal yang diajukan. Yang keempat, ada pendapatan dari usaha komersil. Pendapatan langsung dapat diperoleh suatu organisasi nirlaba melalui usaha komersil dengan membentuk unit khusus dalam menangani atau memiliki saham atau kepemilikan badan usaha komersil. Beberapa hal dapat diterapkan dalam usaha untuk mendapatkan pendapatan melalui usaha komersil, yaitu organisasi nirlaba terlibat langsung dalam kegiatan komersil, baik dalam penyediaan modal hingga pengelolaan, dan organisasi tidak terlibat langsung dalam kegiatan komersil. Organisasi nirlaba menjadi investor dalam pengelolaan usaha komersil dilakukan oleh pihak lain. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.